perkenalkan nama saya Octavian Rakinau dengan NIM 2203017. Saya akan menjelaskan tentang perubahan biokimia selama proses pengolahan ikan. Perubahan biokimia selama proses pengolahan ikan terdapat komponen makro penyusun daging ikan yang terdiri dari 3 bagian, yaitu air, protein, dan lemak. Air. Daging ikan laut mengandung air sekitar 50-85% tergantung pada spesies dan status gizi dari ikan. Ikan dalam keadaan lapar, yaitu pada saat sedang bertelur, kehilangan simpanan energi pada jaringan sehingga meningkatkan kadar air daging. Di dalam otot atau jaringan yang lain, air berperan penting sebagai pelarut sehingga memungkinkan terjadinya reaksi-reaksi biokimia di dalam sel. Air dalam daging ikan dibedakan atas air terikat dan air bebas. Yang disebut air terikat karena tertahan secara kuat oleh molekul-molekul hidrofilik, terutama protein dalam bentuk gel atau sol. Tidak seperti halnya air bebas, air terikat bukanlah pelarut, membeku pada suhu jauh di bawah 0 derajat Celcius dan memerlukan panas lebih banyak untuk menguapkannya. Air bebas mungkin tidak bergerak atau secara struktur memang bebas. Air tidak bergerak terdapat pada pori-pori mikro atau kapiler mikro antara molekul-molekul fibrilar struktur tersebut dan membran sel. Air tertahan di dalam jaringan akibat tekanan osmotik dan adsorpsi oleh struktur sel yang merupakan jaringan membran protein dan serat. Kandungan air bebas secara struktur dalam daging mentah untuk beberapa spesies ikan adalah sekitar 4,6 sampai 10,4%. Yang kedua, protein. Protein adalah komponen ikan yang sangat penting ditinjau dari sudut gizi dan biasanya terkandung sekitar 15-25% dari berat total daging ikan. Molekul protein terutama terdiri atas asam amino yang merupakan senyawa organik yang mengandung satu atau lebih gugus amino dan satu atau lebih gugus karboksil. Sifat-sifat kelarutan protein. Berdasarkan kelarutannya, protein pada daging ikan dibedakan atas 3 kelas, yaitu protein larut air, protein larut garam, dan protein tidak larut. Yang pertama, sakroplasma. Protein larut air adalah protein sakroplasma atau protein enzim yang terdapat sekitar 20-30% dari protein total. Sakroplasma juga larut dalam larutan garam netral dengan kekuatan ionik di bawah 0,15. Selain itu, protein sakroplasma juga larut dalam larutan garam konsentrasi tinggi. Sebagian besar protein ini memiliki aktivitas enzimatis. Yang kedua, myofibrilla. Protein myofibrilla adalah protein larut dalam larutan garam netral dengan kekuatan ion cukup tinggi. Di dalam daging ikan, proporsi protein myofibrilla 65-75% dari seluruh protein daging. Yang ketiga, stroma. Protein tidak larut adalah stroma yang terdiri dari protein jaringan penghubung, yaitu kolagen dan elastin. Protein stroma tidak dapat diekstrak dengan menggunakan air atau larutan garam. Jumlah rata-rata stroma dalam daging ikan adalah 2-3%, umumnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang terdapat pada daging mamalia. Kandungan stroma pada daging gelap lebih banyak dibandingkan pada daging putih. Yang terakhir, lipid. Lipid adalah kelompok komponen makanan yang biasanya dikenal sebagai fosfolipid, triasilgliserol, sterol, lilin, dan lainnya yang merupakan senyawa tidak larut air. Ikan digolongkan sebagai ikan berlemak rendah jika mengandung lipid kurang dari 2%. Ikan berlemak sedang mengandung 2-5% lipid. Ikan berlemak tinggi mengandung lipid di atas 5%, dan bahkan ada ikan yang mengandung lipid sampai 20%, yaitu ikan lemuru dari Selat Bali. Daging ikan yang masuk kelompok lemak rendah berwarna putih, sedangkan yang termasuk kelompok lemak tinggi berwarna putih sampai gelap.
Variasi kandungan lipid sangat dipengaruhi oleh jenis kelamin, ukuran, dan tahap siklus reproduksi. Daging kepiting dan udang kandungan lipidnya sangat rendah, bahkan kurang dari 1%. Audio Jungle.